Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan pada pertemuan kedua. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan melakukan pembuatan kelas koneksi dan juga kelas simpan data. Oke, pada pertemuan ketiga ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu import jar MySQL, lalu kita import library, MySQL JDBC. Yang ketiga, pembuatan kelas koneksi. Di sini kita nanti akan melakukan uji coba terhadap coding yang sudah kita buat, apakah dari coding itu sudah terhubung ke database, Java ini terhubung ke database atau tidak. Lalu yang keempat yaitu pembuatan kelas simpan data. Nah, pada proses simpan data ini nantinya data yang akan kita inputkan itu apakah masuk ke dalam database atau tidak. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu adalah kita memastikan terlebih dahulu langkah awalnya desain kita sudah selesai. Desain sudah selesai. Pada desain kali ini jumlah text field kita itu ada 4. Ini sesuai dengan jumlah field yang ada pada tabel kita. Yang kedua yaitu penamaan variabel pada JTextField, masing-masing JTextField. Oke. Yang ketiga, pembuatan variabel pembantu. Oke. Langsung saja, saya harap ini database-nya sudah pada dibuat semua. Oke. Yang pertama kita akan melakukan import jar MySQL. Nah, bagi teman-teman yang di dalam projectnya itu tidak punya test libraries, bisa menggunakan librariesnya saja. Oke, add jar kita tambahkan, lalu kita masukkan MySQL connector. Oke, sudah. Nah, di sini MySQL connector sudah kita lakukan import. Lalu yang kedua kita mengimport library MySQL JDBC driver. Oke, jadi yang pertama sudah selesai, dan yang kedua juga sudah selesai. Yang ketiga kita melakukan pembuatan kelas. Oke, dalam pembuatan kelas koneksi ini yang paling penting adalah kita harus punya database pastinya. Karena kalau tidak ada database, percuma kita buat kelas koneksi ini. Karena tujuan dari kelas koneksi ini adalah untuk melakukan uji coba apakah coding yang kita buat itu terhubung dengan database atau tidak. Oke, kita mulai saja pembuatan kelas koneksi. Ambil source, lalu di dalam frame. Oke, ini saya hapus, kita buat dari awal saja. Kita buat dari awal. Yang pertama, pastikan di bawah frame. Oke, silakan diperhatikan. Yang pertama kita tambahkan koneksi, connection, enter, lalu kita singkat jadi cn. Lalu ada result stat. Perlu diperhatikan teman-teman, ambil di sini yang bagian .com SQL JDBC, bukan Java SQL. Oke, rs, lalu ada statement st, lalu ada string SQL. Oke, untuk tahap 1 itu kita sudah selesai. Lalu yang tahap kedua adalah pembuatan koneksinya. Nah, ini bisa kita buat di bawah init components atau untuk di bagian akhir. Tapi ingat, itu harus berada di atas kurawal akhir. Kita buat saja dulu public void koneksi, lalu ditambahkan, ingat, nanti nama koneksi ini kalau kita ingin memanggil
koneksi, cukup kita panggil nama koneksinya saja. Tidak perlu lagi kita panggil isian dari coding koneksi, cukup nama koneksinya saja. Yang pertama, ambil kelas, lalu for name. Nah, di sini ada SQL, ini harap dihapus dulu. Lalu di dalamnya kita tambahkan .com, lalu enter, lalu titik lagi, lalu enter, titik lagi, baru driver. Oke, titik koma, baru kita tambahkan petik 2. Oke, yang kedua, kita tambahkan st sama dengan sorry saya lupa. Oke, sebelum kesini kita kesini dulu, try dulu, saya lupa, try catch dulu. Nah, baru kita tambahkan tadi kelas for name, baru kita tambahkan .com, MySQL, JDBC driver. Oke. Selanjutnya adalah cn sama dengan driver manager titik, lalu get connection. Nah, di sini kita tambahkan JDBC-nya. Langsung saja petik 2, JDBC titik 2 MySQL titik 2 lalu slash localhost. Nah, pilihlah nama database yang kita gunakan tadi. Misalkan saya buat saja di sini DB project MI1. Lalu password username-nya adalah root, passwordnya kosong, titik koma. Nah, kalau misalkan ketemu yang seperti ini bukan berarti ini ya error ya, tapi dia menambahkan. Tinggal diklik saja di sini. Oke, koneksinya sudah bertambah, errornya juga sudah hilang. Lalu kita tambahkan pesan apabila terhubung dengan database, show message dialog. Message dialognya adalah root nya 0. Isi pesannya adalah database tersambung. Apabila database-nya tidak tersambung, maka pesannya adalah get option find show message dialog 0, koneksi tidak tersambung. Oh sorry, database ya, database tidak tersambung. Oke, coba kita lakukan. Oke, sekarang tadi anggaplah di sini simpan data ini, saya ganti dulu di teksnya menjadi koneksi, tes koneksi. Nanti tolong diganti lagi ya, ini hanya sekedar untuk koneksi tesnya saja. Tes koneksi, lalu kita tampilkan di sini. Kita ambil nama variabelnya tadi koneksi, silahkan dites dulu. Oke, database tidak tersambung, mungkin dari saya belum ada ya databasenya. Coba saya ganti yang sudah 22 MI1. Saya tes lagi. Oke, kalau saya ganti dengan 22MI2 yang sudah ada saja. Oke, database tidak tersambung. Oke, kita periksa dulu ya. JDBC MySQL localhost DB project. Oh sorry, SAM saya belum aktif ini. Sorry, SAM-nya belum aktif. Silakan diaktifkan terlebih dahulu SAM-nya. SAM-nya saya belum aktif.
Oke, kita lakukan uji coba lagi. Nah, database tersambung ya. Oke, tadi itu karena salnya bermasalah. Oke, selanjutnya adalah kita membuat, berarti koneksinya sudah tersambung. Nah, jadi nanti ini kan hanya uji coba, jadi pesannya ini kita matikan saja. Yang kita aktifkan itu pesan apabila gagal. Kenapa? Karena kalau kita aktifkan ini, maka setiap kita membuka program, kita mengcompile program kita, maka akan terus menerus tampil ini, database tersambung. Oke, yang kedua kita buat dulu simpan datanya lagi. Oke, di bawah, ingat ya, perhatikan kurawalnya. Kita buat kelasnya lagi, public void simpan. Nah, yang pertama kita panggil dulu try catch, di bawah try catch panggil koneksinya. Oke, yang kedua adalah panggil SQL tadi yang sudah kita buat. SQL di sini yang string tadi ya. Oke, ini dia SQL-nya. SQL ini yang kita panggil. SQL sama dengan insert into tabel uang masuk. Bagus. Oke, perhatikan. Di sini kita mempunyai 4 buah field, 4 buah, dan ini kita beri namanya yang berbeda ya. GT itu GText field. Oke. GT yang pertama. Oke, perhatikan di sini. Kutip dulu, petik 2, baru kasih tanda tambah. Ini sebagai penghubung ya. GT nomor trans, ambil nilainya, get text. Nah, setelah itu kasih koma. Cara cepatnya adalah copy lagi. Copy, sesuaikan GT tanggal trans, lalu koma lagi, nominal. Setelah itu kita paste, baru kita ganti dengan GT jenis. Nah, kalau untuk combo box ini karena dia bukan text field, lihat ya, di sini text field ada 3, combo box ada 1. Jadi dia bukan get text, tapi dia get selected item yang kita pilih. Get selected item titik koma. Oke. Lalu tambahkan statementnya. Statementnya ini koneksi create statement titik koma. Oke. Saya tambahkan statement, lalu statement eksekusi query. Oke. Lalu kita beri pesan JOption nya show message dialog, data Anda sudah tersimpan. Apabila gagal, option prime show message dialog, maaf, data tidak tersimpan. Oke, tadi saya lupa. Oke, ini seharusnya bisa. Lalu disimpan ini akan kita ambil, kita letakkan di mana ganti koneksi.
tes dulu. Oke, ini nomor transaksinya buat F001, formatnya adalah 2023 01 angka 01 ya, 15.000. Sorry, masih tes koneksi, saya lupa di sini. Ini simpan data, oke, saya cek dulu, kayaknya ini saya belum buat DB project 22. Oke, sudah saya cek dulu database. Localhost. Oh, saya belum punya ini DB-nya. Oh, sorry, namanya DB22MI1, DB22MI1. Oke, kan data tidak tersimpan. 22MI1, tabel uang masuk namanya, tabel uang masuk, saya tes dulu koneksi. Database sudah terhubung. Oke, data sudah masuk ya. Oke, baik, sekian untuk pertemuan kali ini, tutorial kali ini. Insya Allah nanti akan kita buat lagi kelas untuk menampilkan data. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.